Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana mata Anda mengubah cahaya menjadi dunia yang hidup dan penuh detail yang Anda lihat setiap hari? Human Visual System adalah keajaiban biological engineering yang memungkinkan kita melihat lingkungan yang kaya dan berdimensi 3. Di pusat sistem ini terdapat mata kita, yang berfungsi sebagai primary sensory organs untuk penglihatan. Namun, melihat bukan sekadar membuka mata, ini adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai struktur anatomi, masing-masing dengan fungsi unik. Sejak cahaya memasuki mata, rangkaian proses dimulai, mengubah simple photons menjadi gambar yang bermakna. Dalam video ini, kita akan menjelajahi anatomi mata, bagaimana cahaya diproses, dan bagaimana otak kita menafsirkan sinyal-sinyal tersebut hingga membentuk realitas visual kita. Mari mulai dengan memahami bagian-bagian utama mata dan perannya. Mata terdiri dari beberapa bagian penting, masing-masing berkontribusi pada cara kita melihat iris mengontrol seberapa banyak cahaya yang masuk dengan menyesuaikan ukuran pupil. Lens memfokuskan cahaya ke retina, serta mengubah bentuknya untuk membantu kita melihat objek baik yang dekat maupun jauh. Otot-otot di sekitar lensa yang disebut ciliary muscles menjaga posisi lensa dan menyesuaikan bentuknya agar penglihatan tetap jelas. Retina, lapisan tipis di bagian belakang mata, mengandung jutaan photoreceptors yaitu rods dan cones yang mendeteksi cahaya dan warna fovea. Area kecil pada retina bertanggung jawab untuk penglihatan yang tajam dan detail. Struktur lain seperti kornea, eyelids, eyelashes, dan tear glands melindungi mata dan menjaga kelembapannya. Semua bagian ini bekerja bersama secara harmonis, mengirimkan informasi visual melalui optic nerve ke otak, di mana sinyal tersebut diproses menjadi gambar yang kita kenali. Penglihatan dimulai ketika cahaya masuk ke mata melalui kornea dan pupil, lalu melewati lens yang memfokuskannya ke retina. Retina memiliki dua jenis utama photoreceptors, rods yang sensitif terhadap cahaya redup dan membantu kita melihat dalam gelap, serta cones yang mendeteksi warna dan detail halus. Ketika cahaya mengenai sel-sel ini, terjadi reaksi kimia yang mengubah energi cahaya menjadi electrical signals. Sinyal-sinyal ini melewati beberapa lapisan neuron retina sebelum mencapai optic nerve. Dari sana, sinyal diteruskan ke visual cortex di otak. Tempat sinyal-sinyal tersebut ditafsirkan menjadi gambar otak, menggabungkan masukan dari kedua mata untuk menciptakan depth perception dan pandangan 3 dimensi terhadap dunia. Proses yang kompleks ini memungkinkan kita mengenali wajah, membaca, dan menavigasi lingkungan dengan mudah. Setelah retina mengubah cahaya menjadi neural signals, sinyal-sinyal ini bergerak melalui optic nerve menuju otak. Jalur utama yang disebut retina geniculate striate pathway membawa sebagian besar informasi visual ke primary visual cortex. Disinilah otak memproses detail seperti gerakan, warna, dan bentuk. Dua jalur paralel yaitu dorsal stream dan ventral stream membantu kita memahami di mana suatu objek berada dan apa objek tersebut. Penglihatan warna dijelaskan oleh dua teori utama, trichromatic theory yang menyatakan bahwa 3 jenis cones merespons cahaya merah, hijau, dan biru, serta opponent process teori yang menjelaskan bagaimana kita memahami kontras warna kedua. Teori ini bekerja bersama untuk menghasilkan persepsi warna yang kaya dan stabil, bahkan ketika pencahayaan berubah. Sistem kompleks ini memungkinkan kita menikmati seluruh spektrum warna di dunia kita. Terkadang, visual system tidak bekerja dengan sempurna. Gangguan seperti color blindness terjadi ketika beberapa cones hilang atau tidak berfungsi, sehingga membuat seseorang kesulitan membedakan warna tertentu. Masalah lain seperti skotomas menimbulkan titik buta dalam visual field, seringkali tanpa disadari karena otak mampu mengisi informasi yang hilang. Masalah yang lebih kompleks dapat muncul akibat kerusakan pada area tertentu di otak. Misalnya, kerusakan pada dorsal stream mempengaruhi spatial awareness dan persepsi gerakan, sedangkan kerusakan pada ventral stream mengganggu kemampuan mengenali objek dan wajah, seperti pada kondisi prosopagnosia. Meskipun tantangan ini ada, visual cortex otak sangat adaptif dan sering menemukan cara untuk mengompensasi kekurangan tersebut. Memahami gangguan-gangguan ini tidak hanya membantu dalam diagnosis dan penanganan, tetapi juga menunjukkan betapa rumit dan tangguhnya visual system kita sebenarnya.